Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk mendaftar ke MAN Insan Cendekia se-Indonesia. Silakan teman-teman lihat alamat websitenya. Di sini ada snpdb-madrasah.kemenak.go.id ya. Silahkan klik. Kemudian kita akan lari ke dashboard pendaftaran ya. Nah, di sini ada beranda sampai dengan login ya. Ini ada waktunya 34 hari 17 jam 4 menit sekian detik ya tentang pendaftarannya. Selanjutnya ini ada pendaftaran MAN PK, MAN Insan Cendekia dan MA Kejuruan Negeri. Ini kita pilih pendaftaran online, kita klik MAN Insan Cendekia. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah menu pendaftaran teman-teman, mulai dari petunjuk ya sampai dengan Juknis SNPDB. Oke, karena kita akan mendaftar, kita pilih daftar dan buat akun. Nah, kita langsung tampil ini formulir pendaftaran. Ada beberapa item, mulai dari pembuatan akun ya, ini terdiri dari email sampai dengan nick ya, kemudian data pendaftar, data kita mulai dari nama lengkap ya, NISN, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status dalam keluarga, nomor KK, alamat ya, dan nomor handphone. Kemudian di item ketiga ada data ayah. Kemudian di sini ada nick ayah, pekerjaan, dan nomor handphone ya. Data ibu pun sama seperti data ayah ya. Nah, ini isian ini jangan sampai kosong teman-teman, karena kalau kosong itu akan tertolak dan kita belum bisa mendaftar. Di sini ada data wali. Data wali ini di luar dari ayah dan ibu ya, kalau ada. Kalau tidak ada kita buat sama saja. Kemudian 6 penghasilan orang tua, kemudian 7 pertanyaan keamanan. Baiklah teman-teman, kita coba isi. Di sini kita buat email ya. Pastikan emailnya terdaftar teman-teman ya. Kemudian buat password, passwordnya terdiri dari 6 digit, terdiri dari huruf dan angka. Jangan sampai lupa teman-teman untuk passwordnya, karena ini akan kita gunakan untuk login nanti ya. Kemudian nick, ini contoh melihat nick ya di sini. Oke, kemudian data pendaftar, buat nama lengkap. Kemudian NISN. Tentu kalau teman-teman tidak tahu NISN, silakan tanya ke operator madrasah atau operator sekolah ya, untuk mengetahui NISN kita. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir ya, kita pilih di sini. Dan jenis kelamin, status dalam keluarga, kemudian anak keberapa dari berapa saudara. Kemudian nomor KK ya, ini cara melihat nomor KK. Oke, ini nomor KK kita, alamat, provinsi, kabupaten, nomor handphone ya. Usahakan alamatnya lengkap teman-teman ya, mulai dari RT, RW, kalau ada nomor rumah, kemudian jalan ya, seperti itu. Jangan disingkat. Oke. Selanjutnya kita ke provinsi. Di sini saya buat Kota Palembang. Ini nomor handphone. Selanjutnya di sini ada data ayah teman-teman. Data ayah, nick ayah, nama, status pendidikan terakhir, pekerjaan, nomor handphone ya. Ini status ayah misalnya sudah almarhum. Kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan, misalnya pensiunan, dan nomor handphone. Nah, saran saya kepada teman-teman agar data-data ini teman-teman dekatkan, seperti KK, NISN ya. Berkas itu ada di dekat kita ketika akan mendaftar. Jadi tidak mencari-cari seperti itu ya. Oke, makanya dilihat tutorial ini sampai dengan selesai agar teman-teman tahu apa saja yang perlu dilengkapi seperti itu. Oke, data ibu tadi sama ya. Kemudian data wali ya. Data wali, kalau tidak ada wali, kita buat saja sama dengan ayah atau sama dengan ibu. Kemudian item ke-6, penghasilan orang tua. Ini ada lebih kurang dari 1 juta sampai dengan 30 juta ya ke atas. Kita pilih salah satu,
klik ya. Kemudian kepemilikan rumah, rumah pribadi, dinas, kontrakan atau menumpang. Kemudian di sini ada pertanyaan keamanan. Udah, kita klik, kemudian kita cek terlebih dahulu. Kemudian kita klik lakukan pendaftaran. Oke, di sini ada akun gagal. Dia menjelaskan minimal 16 digit ya untuk NIK dan KK. Oke, ini NIK kita salah, kita coba perbaiki teman-teman ya. Oke, NIK dan KK ya yang salah ya. Oke, kita tambah lagi. Makanya teman-teman ya, usahakan berkas-berkas seperti KK, KTP, kemudian NISN itu kita sudah tahu sebelum kita mendaftar. Oke, ini saya copy saja. Ini ya sama dengan ayah. Oke, kita lakukan pendaftaran. Masih gagal dikarenakan usia kita melebihi 17 tahun ya. Oke, coba kita perbaiki di tahunnya ya. Ya, tadi saya asal saja teman-teman. Oke, ini saya buat 2006. Pendaftaran. Oh, masih gagal. Ini sepertinya salah. Oh, ini sepertinya belum terklik teman-teman ya. Nah, ini kan belum terklik 2006. Kita klik 2006. Oh, caranya 2006, kemudian kita klik di tanggalnya. Oke, ini sudah berubah teman-teman. Kalau sudah berubah lengkap, kita klik lakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran kita berhasil teman-teman ya. Ini kita coba simpan ya. Ini simpan saja teman-teman, biar nanti langsung masuk. Nah, setelah mendaftar kita akan diarahkan ke dashboard selanjutnya. Di sini ada keterangan. Kalau hijau ini kita sudah melengkapi. Kalau masih merah seperti ini berarti belum ya. Kemudian ini ada pengumuman dan informasi. Di sini ada petunjuk bahwa masih ada beberapa item yang belum kita lengkapi, seperti jalur pendaftaran, lembaga asal, dan pilihan MAN-IC. Coba kita masuk ke jalur pendaftaran. Di sini ya, kita memilih jalur pendaftaran kita. Ada jalur tes dan jalur prestasi. Coba kita klik jalur tes. Di sini ada keterangan jalur tes yaitu seleksi melalui jalur tes berbasis CBT. Coba kita lihat jalur prestasi. Oke, di sini ada pertanyaan apakah kita ingin mengikuti jalur prestasi atau tidak. Keterangan jalur prestasi yaitu seleksi melalui jalur non-tes ya, paling banyak 10% yang diselenggarakan bagi siswa terbaik, dan prestasinya itu prestasi juara ya, dibilang nasional ataupun internasional. Ya, kita menggunakan jalur tes. Kemudian kita klik simpan jalur pendaftaran. Oke. Kemudian kita diarahkan ke pengisian identitas madrasah ya. Oke, ini untuk mengisi NPSN. Pastikan kita mengetahui nomor pokok sekolah nasional. Pastikan kita mengetahui NPSN sekolah atau madrasah kita, teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini ada nama madrasah atau sekolah ya. Misalnya saya buat MTS Negeri 10 Kota Palembang, misal ya. Oke, alamat madrasah harus sesuai alamat madrasah kita. Misalnya saya buat Jalan Gatot Subroto, Kota Palembang. Kemudian pilihan provinsi Sumatera Selatan, kabupaten kota, Kota Palembang, madrasah. Kemudian ini pilihan sekolah ya, negeri atau swasta, apakah SMP atau MTS. Jumlah rombel. Oke, ini penjelasan apa itu rombel. Rombel adalah rombongan belajar dari kelas 9. Misalnya ada 9A dan 9B, berarti itu 2 rombel. Jumlah siswa kelas 9 ya. Di sini saya buat misalnya 130. Kita klik simpan, kemudian kita diarahkan ke pilihan MAN-IC. Misalnya pilihan 1. Karena saya berada di Provinsi Sumatera Selatan, saya pilih MAN-IC Oki. Dan di sini ada pilihan 2, misalnya MAN 2 kita pilih MAN-IC Gorontalo. Kemudian jurusan saya pilih di sini jurusan IPA. Boleh juga teman-teman memilih IPS ya. Nah, ini ada survei pertanyaan, kita mau melaksanakan tes di mana?
Misalnya saya ingin tes di madrasah, kita klik. Kemudian kita klik simpan data pilihan madrasah. Oke, kita sudah selesai teman-teman. Di sini kita lanjut ke input nilai rapot ya. Di sini dia. Kita cek dulu apakah yang awal tadi sudah tersimpan. Oke, ini sudah. Oke, kita klik input nilai rapot. Nah, nilai rapot yang dibutuhkan adalah nilai semester 3, 4, dan 5. Mapelnya bahasa Indonesia, MTK, bahasa Inggris, dan IPA. Oke, coba kita isi. Semester 1, 80, 82, 85. MTK 87, 89, 90. Oke, kita lihat teman-teman ya. Nilai per semester. Dari survei yang pernah saya lihat, mayoritas mereka yang lulus berkas itu adalah nilai mereka yang meningkat di setiap semester teman-teman. Oke, kita simpan nilai rapot. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Di sini ada pas foto ya. Ini formatnya JPEG dan PNG teman-teman. Kemudian ada rapot ya, formatnya PDF untuk rapot. Misalnya nih, saya pilih bebas ya, yang penting dia berformat PDF teman-teman. Oke, ini ya. Sudah. Selanjutnya ini saya hapus saja teman-teman ya. Kemudian akte kelahiran ini berformat JPEG dan PNG teman-teman. Artinya boleh foto ya teman-teman, yang penting jelas. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini dari kepala sekolah. Coba kita klik contoh. Oh, belum ada ya. Namun yang jelas surat itu biasanya teman-teman kolektif atau individu ya. Misalnya dari MTS 10 Palembang terdiri dari 10 siswa. Jadi surat rekomendasinya kolektif 10 orang ya, ditandatangani oleh kepala madrasah. Selanjutnya kita pilih KKS, PKH, dan KIP. Ini merupakan bagi teman-teman yang ingin mendaftar melalui jalur beasiswa ya. Artinya, untuk mengajukan keringanan biaya. Kalau ada teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cek berkas kita. Kemudian tentukan lokasi tes. Nah, dikarenakan kita belum melengkapi, jadi untuk lokasi tes belum kita ketahui teman-teman. Oke, bukti pendaftaran juga belum. Nah, jadi silahkan dilengkapi ya berkasnya teman-teman, mulai dari pas foto, rapot, akte, surat rekomendasi, ataupun KKH ya, KKS tadi ya, untuk pengajuan keringanan biaya. Ini ya pas foto, misalnya saya letakkan foto di sini. Oke teman-teman, ini kita klik langsung ya, pengumuman. Nah, ini jadwal pengumumannya. Pengumuman kelulusan jalur prestasi tanggal 16 dan tes itu tanggal 21. Kita lihat ya, pendaftar sampai hari ini. Persentase pendaftar di MAN IC. Kita lihat yang masih mendominasi itu adalah MAN IC Serpong ya. 27,4% yang mendaftar ke sana. Kita lihat MAN IC lain ada yang 1,2, 7,1 ya. Oke, kita lihat. Oke, ini jalur ya, yang mayoritas mendaftar itu jalur tes ya. Ini masih mendominasi. Oke teman-teman, ini kita lihat informasi dari status pendaftaran kita. Ini yang merah ini masih belum kita lengkapi, pas foto, rapot, akte, dan surat rekomendasi. Baiklah teman-teman, ini sedikit informasi dari saya. Semoga teman-teman segera mendaftar ke MAN IC untuk bergabung bersama Madrasah Mandiri Berprestasi dan Madrasah Hebat Bermartabat. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat tutorial ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.